Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Musli dari MTSN 4 Jembrana, peserta Diklat PJJ Cakap, meresum materi RPP daring dengan pendekatan TIPAK, yang mana pada materi ini narasumbernya adalah Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD. Pada prinsipnya, dalam penyusunan RPP yang telah disampaikan oleh beliau, ketika kita menentukan KI dan KD, penentuan KI dan KD itu berasal dari hasil pemetaan yang sudah tersusun sesuai dengan tema dan subtema yang terdapat dalam KMA Kementerian Agama untuk madrasah. Kemudian dilanjutkan bagaimana cara kita menyusun indikator. Indikator diambil dari indikator kunci dan indikator pengembang dari topik yang telah pernah kita susun atau yang telah tersusun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun sesuai kondisi pembelajaran, yang mana pembelajaran saat ini menggunakan daring kondisi pembelajarannya karena COVID-19 ini kita belajarnya menggunakan daring. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri harus mengintegrasi dengan pola host dan atau menggunakan pendekatan TIPAK misalnya. Nah, dalam penyusunan kata-kata tujuan pembelajaran ini, pakailah di belakangnya siswa dengan kata-kata siswa mampu. Ya, bukan siswa dapat, tapi siswa mampu. Bagaimana untuk TIPAK itu sendiri ketika kita di ranah KI 3 yaitu pengetahuan, maka umumnya mengarah kepada C4, C5 dan C6. Sedangkan ranah KI 4-nya keterampilan, maka arahnya kepada presisi, minimal presisi, artikulasi dan naturalisasi dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan atau penggunaan pendekatan dan model pembelajaran. Nah, pendekatan yang diarahkan dalam penggunaan RPP daring tersebut menggunakan pendekatan TIPAK. Sedangkan model yang digunakan adalah model Discovery Learning, Inquiry, PBL, ataupun PJBL. Ini yang biasa digunakan dalam RPP daring. Adapun metode yang digunakan dalam RPP daring tersebut adalah metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus itu sendiri terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, dalam kegiatan inti ini disesuaikan dengan sintak yang terdapat di dalam model pembelajarannya. Sedangkan asinkronus ini berupa evaluasi penugasan kepada siswa secara individu ataupun kelompok. Bisa dengan membuat learning journal berupa video, cerpen, RPP, resum, praktik, presentasi, ataupun hasil produk lainnya. Sedangkan dalam penyusunan desain pembelajaran dirancang dengan beberapa agenda. Misalkan pertemuan agenda 1 dirancang untuk 1 kali pertemuan atau lebih sesuai dengan waktu yang tersedia. Biasanya kita menyesuaikannya, merancangnya ketika sudah ada kalender pendidikan. Nah, baru kita bisa merancang untuk itu semua. Kemudian dilanjutkan bagaimana hasil belajar. Hasil belajar yang dalam penggunaan pendekatan TIPAK ini berbentuk asinkronus. Hasil belajarnya berupa asinkronus, yaitu penugasan kepada siswa dalam bentuk deskripsi misalkan. Nah, biasanya digunakan bentuk tulisan berformat PDF, Word, atau yang lainnya. Ataupun penugasan yang lain berupa praktik dan seterusnya, tetapi dengan dipakai divideokan menggunakan MP3 ataupun MP4. Demikianlah resume materi yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Rudianto, MPD. Kepadanya saya berterima kasih
sekali, sudah banyak memberikan ilmunya kepada saya. Akhirnya, dan saya juga berterima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan Denpasar dan Widya Iswara yang lain. Semoga apa yang telah beliau berikan bermanfaat bagi diri saya pada khususnya dan bagi anak didik saya pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.